setinggi apapun saya punya sekolah S1, S2, S3, bahkan profesor, pasti saya akan korupsi. Karena sistem kita yang membuat ke situ. Mari biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, senang banget hari ini Sally dan tim Ada Talk dikasih kesempatan untuk ketemu diskusi dengan Kak Rijal System dan tim. Halo Kak Rijal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Ser, panutanku. Masya Allah, andalanku. Kalau di Makassar bilangnya EDD ya Kak? Gitu kan. Ayo, sehat alhamdulillah. Sehat ya, alhamdulillah. Mbak Ser sehat ya? Alhamdulillah sehat. Selalu bersemangat kalau ketemu Kak Rijal. Terima kasih banyak udah diajak ini di apa tadi namanya? Ada Talk. Ada Talk. Selalu ada pembicaraan, dari pembicaraan muncul ide. Wih. Ide kita bereksekusi, dari eksekusi kita paham, dari paham kita punya pemahaman, dari pemahaman muncul bijaksana. Wey. Harapannya demikian Kak, harapannya. Kita vote Sherly Annavita 2024. Ini belum apa-apa, udah kesana. Baru intro. Iya. Oke. Kak Rijal aktivitasnya sekarang? Ya aktif sebagai bikin konten ya. Kayaknya sekarang aktif offline seminar dan ya sudah mulai juga aktif offline, itu pun juga kan terinspirasi dari Mbak Sherly dan sebagainya. Cuma memang saya rata-rata yang undang saya itu memang agak-agak dalam tanda kutip suka hal-hal yang sifatnya menantang. Menantang gimana maksudnya? Maksudnya menantang itu adalah hal-hal yang sifatnya yang perlu dikritisi. Oh gitu. Iya, mulai dari pemerintahan, politik, pendidikan dan sebagainya. Padahal saya juga berharap diundang oleh perusahaan corporate bisnis gitu. Oke, baik. Ini yang nonton siapa tahu habis ini bisa kolaborasi ya Kak ya? BUMN. Siap. Kayak Mbak Sherly gitu. Gitu kira-kira Mbak. Kak Rijal, kenapa Rijal System namanya? Kenapa Rijal System? Ini ceritanya menarik ini. Kayak gimana tuh? Luar biasa pertanyaannya ini. Barusan terjadi dalam dunia dan akhirat ini pertanyaan. Kenapa Rijal System? Ini Mbak Sher. Saya pernah ngomong di salah satu kampus, bukan kampus, di kampus saya. Waktu itu dalam rangka Hari Anti Korupsi. Saya katakan bahwa kenapa kemudian yang mendasari bahwa keadaan negara kita seperti ini ya karena saya kira bermasalahnya bukan di orang. Masalahnya adalah di sistem. Tapi yang kembali lagi sistem ini yang buat kan orang. Jadi gimana? Telur dulu apa ayam dulu? Iya, makanya saya bilang kalau begitu orang-orang yang ada dalam yang membuat sistem ini yang perlu ya jangan dia lagi, harus diganti dengan yang orang-orang yang punya kapasitas dan kapabilitas. Sambil contoh waktu saya kuliah, saya disuruh, saya kan mau dapat beasiswa namanya BBM, Bantuan Belajar Mahasiswa. Disuruh kita membuat surat keterangan tidak mampu. Di kantor kelurahan. Di kantor kelurahan ini luar biasa, masya Allah. Sistem administrasinya, pelayanannya ribetnya, masya Allah. Sampai-sampai waktu itu orang tua saya tidak diberikan karena katanya harus yang bersangkutan datang, alias saya. Saya ini kuliah di Makassar, berarti harus pulang kampung dulu hanya untuk satu lembar. Surat itu. Saya datang, itu pun lagi saya harus diwawancarai langsung. Supaya betul-betul menandakan bahwa ya memang saya ini tidak mampu. Awalnya dianggap bahwa kayaknya tidak layak diberikan surat keterangan. Ya udah, pada saat saya datang di kantor lurah karena saya orang teater, ya sudah saya mainkan acting dan teater saya. Bahwa betul-betul orang tidak mampu. Udah, baru datang itu surat keterangan tidak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya pernah bilang begini Kakak, bahwa ya kalau begini sistem yang ada, maka setinggi apapun saya punya sekolah S1, S2, S3, bahkan profesor, pasti saya akan korupsi. Karena sistem kita yang membuat ke situ. Makanya saya berkeinginan harus kita rubah sistemnya. Itulah kenapa ya udah namanya Rijal System. Itu kira-kira. Jadi mengubah sistem dengan mengubah manusianya gitu maksudnya? Iya. Karena kalau saya ya tadi seperti pernah Pak Mahfud MD pernah bilang bahwa siapapun yang masuk ini biar malaikat aja turun dari langit itu tetap akan jadi rusak juga. Kalau ke Indonesia karena sistemnya. Nah, mengubah sistem itu dari dalam pada luar baiknya? Dari dalam sih. Menurut saya sih dari dalam, merubah sistem dulu supaya kemudian efeknya bisa keluar lebih mudah ditangkap, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Berarti Kak Rijal akan masuk ke sistem?
bagus juga pertanyaan ini beliau. Berarti Kak Rijal akan masuk ke sistem. Kan dari dalam sistem tadi Menurutnya Mbak Sherly, apakah saya punya kapasitas dan kapabilitas? Yang paling tahu Kak Rijal dong. Tapi kan Mbak Sherly yang menilai. Oh, kalau dari penilaian Sherly dan tim, Kak Rijal pengen mengubah. Oke. Gagasannya ada. Masya Allah. Value-nya kita bisa lihat dari konten-kontennya. Nice. Kita doakan semoga bisa konsisten. Karena yang menjaga itu yang sulit, Kak. Betul, alright. Kalau ternyata bisa, ya kita dukung. Benar nggak teman-teman? Luar biasa. Pertanyaannya adalah, Kak Rijal punya niat dan punya kemauan nggak? Nah itu. Sama jawaban saya setiap saya ditanya seperti ini. Gimana, Kak? Selama itu anu baik ji, gaskan mi. Oke. Nah, itu kira-kira aksen-aksen. Itu boleh diartikan nggak? Karena iya, selama itu adalah hal baik untuk kebaikan, maka yuk kita gas. Siap-siap 2024. Pilih. Karena ya kita punya kebiasaan sederhana, saya punya prinsip sederhana. Mari benarkan yang mari biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah, itu kira-kira. Selama ini banyak hal yang dianggap tidak benar, tapi karena sudah terbiasa, ya udahlah, karena ini udah kebiasaan. Dianggap benar. Udah aja, memang semua orang itu gini, nggak mungkin deh kalau nggak gini. Nah, itu saya bertentangan banget. Aduh, saya ini sekolah kemarin dan tidak belajar kayak gitu. Saya ikut pelatihan, saya ikut leadership training, saya ikut basic training atau ikut basic yang lain. Semuanya nggak ada sesuai yang di lapangan. Ya, tapi menarik. Saya dikejar sedikit di situ, Kak. Kalau Kak Rijal nih, ternyata anak-anak muda pada milih Kak Rijal. Merasa yakin bisa mengubah sistem nggak? Sendiri misalnya, atau mungkin ada beberapa orang yang seperti Kak Rijal. Ini kan udah sistem. Gimana strateginya, Kak? Mbak Sher, kalau sudah diawali dengan kata yakin, ya sudah, kita jalani aja dulu. Kita yakinkan saja dulu. Yang paling penting memang ini adalah bagaimana apa yang sudah kita pernah sampaikan ini. Itulah kenapa hal-hal yang sebenarnya yang saya sampaikan itu akan menjadi kembali ke kita besok. Pernah Kak Rijal itu bikin konten 5 tahun yang lalu, tiba-tiba Kak pernah kita bilang begini, kenapa mau melanggar atau kenapa ini. Nah, itu menjadi alarm. Nah, kira-kira gitu sederhananya, Kak. Sebenarnya kalau saya mau aman, ya udah nggak usah saya bikin. Sebenarnya kalau kita mau aman, Mbak Sher, ya. Tapi itulah sebagai alarm, sebagai reminder, sebagai pengingat buat di masa-masa akan datang. Iya. Karena ada istilah bahwa jejak digital kejam ya. Jadi dia nggak akan hilang. Bisa jadi itu justru jadi senjata buat kita. Termasuk yang kita bincangkan hari ini. Betul. Wah, apalagi nih Mbak Sherly langsung hostnya, aduh. Kak Rijal, tapi saya sepakat karena 2 atau 3 tahun yang lalu, Sherly itu kayak ngelihat video Bang Rijal berpantun itu di mana-mana. Salah satunya nyampe akhirnya ke Sherly dan tim, ini pemuda siapa? Akhirnya ketemu, dan salah satu yang membuat itu jadi berbeda adalah Kak Rijal ini menyampaikan narasi-narasinya lewat pantun. Pertanyaan Sherly adalah, ini bakat, skill, potensi dari mana, Kak? Apakah orang tua dulu memang suka berpantun atau saat ibu mengandung berpantun? Atau jangan-jangan dari kecil sudah dibiasakan? Dari mana ini bakat? Pertama, saya ini kan termasuk pencinta wanita, Mbak Sher. Masa iya pencinta laki-laki? Iya, itulah maksudnya. Cuma mungkin kadang-kadang pencinta wanita saya ini agak-agak berlebihan. Oh gitu? Iya. Tapi saya sadar diri. Saya ini kan juga insecure. Gimana insecure-nya? Tampang biasa aja. Oke. Fisik rusak, ya kan? Bukan saya yang bilang loh. Kan begitu, ya kan? Tapi punya hasrat. Satu saja saya punya kemampuan. Bagaimana menyampaikan itu supaya dia punya kesan yang dalam gitu. Teringat gitu. Ya, Kak? Nah, saya ingatlah puisi lama, yaitu pantun. Kebetulan memang kenapa saya suka itu pengalamannya unik. Di tempat saya tinggal di kampung itu biasa banyak orang kalau di atas jam 12 malam itu pada mabok. Ambil gitar. Pukul-pukul ember sambil nyanyi, tapi lagu pantun. Tapi pantunnya pantun jorok, Mbak Sher. Ya nggak mungkin saya sampaikan di sini. Pantunnya pantun jorok. Saya selalu tengah malam disuruh sama orang tua beli pisang sama kacang. Di situ. Iya, selalu lewat di situ di depan tongkrongan mereka, selalu dengar sambil saya joget-joget. Enak banget nih pantunnya. Akhirnya saya bilang, enak juga ya. Akhirnya karena di sekolah diajari kita lah bahasa dan sastra Indonesia. Ada pelajaran itu pantun. Yang pertama pantun saya diperdengarkan adalah itu. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Enak juga ini. Karena saya lemah di
hitung-hitungan, matematika. Ya, makanya mata pelajaran hitung-hitungan semua ampun. Skip. Oh, sudah. Ampun wabillahi. Nggak bisa itu. Ternyata saya punya kemampuan yang Allah titipkan ke saya adalah di kecerdasan language. Ya, linguistik ya. Ya, linguistik itu. Di bahasa. Saya waktu kecil, saya baca satu paragraf, satu kali baca itu langsung hafal. Sampai sekarang begitu? Sekarang udah enggak lagi, karena sudah terlalu banyak masalah kehidupan di dunia ini. Siap. Jadi akhirnya ya sudah. Kayaknya saya punya kecerdasan di sini. Makanya ya udah kebiasaan nulis. Waktu juga itu karena saya waktu itu udah nembak sama si doi, pacar pertama lah waktu itu. Sekarang jadi istri ya? Belum. Aduh, Pak Serli, punchline-nya salah. Ya, mohon maaf ya, ini bukan ya. Jadi pacar pertama waktu itu masih zaman-zaman jahiliyah. Waktu itu kira-kira. Saya sampaikan pakai pantun. Nembaknya pakai pantun. Orang kan waktu itu pakai nyanyi. Kasih bunga, coklat, saya anggap biasa itu. Cemen lu, men. Waktu itu saya pakai pantun. Aku sampaikan sama beliau. Dek, kira-kira gitu. Dek, ku coba-coba membuat kursi. Bahan kursinya dari kayu jati. Ku coba-coba minta permisi untuk menjadi kekasih hati. Dia langsung kelepek-kelepek. Meja-meja, bangku-bangku sekolah itu dia kelupas-kelupas. Ini berarti dia suka saya ini. Karena saya sudah mempelajari 25 ciri tanda jatuh cinta. Oh gitu. Salah satunya kelupas-kelupas itu? Salah satunya adalah salting. Salah tingkah apa segala macam. Pipet. Sedotan itu yang di gelas. Itu dia lipat-lipat. Berarti dia udah suka. Itu satu dari 25 ciri-ciri ya. Tanda jatuh cinta dari seorang perempuan. Udah. Habis ini kita bikin episode nanti. Udah. Saya langsung bagaimana? Ternyata dia suka juga. Itulah kira-kira. Tapi di umur berapa saat itu tahu bahwa potensinya Kak Rizal itu di situ? Di umur kelas 2 SMA itu umur berapa ya? 17, 16 tahun. Kurang lebih di situ. 16 17 itu. Itu berarti sendiri taunya atau ada orang-orang sekitar yang sendiri taunya? Karena waktu saya udah mulai pacaran waktu itu zaman jahiliyah itu kan nggak ada handphone buat nanya kabar udah makan apa belum, ya kan? Jadi caranya nulis surat. Apalagi ketika ada masalah. Nulis surat. Dan itu saya bermain rima. Di surat itu ya? Di surat itu. Jadilah teringat-ingat. Gitu. Saya suka bermain-main dengan kata gitu. Ya udah. Gitu. Dan pernah juga saya nembak pakai surat. Dan alhamdulillah. Sampai sekarang semakin jam terbang bertambah. Alhamdulillah sampai pada Rizal System dan tim sekarang. Iya, jadi disitulah kalau awalnya sukanya berpantun gitu. Karena menurut saya adalah komunikasi lebih efektif kalau kita gunakan pantun. Lebih nyampe gitu. Jadi itu bukan cuma untuk membuat jadi berbeda, diferensiasi, branding supaya nanti orang-orang ketika memilih di 2024 lebih kenal gitu, bukan ya? Itu emang Kak Rizal punya passion di situ ya, Kak? Iya, memang punya passion di situ. Kalaupun ternyata dikenalnya dari situ, ya alhamdulillah. Kan baik, Ji. Iya. Karena itu hal baik ya, Kak. Iya. Kak Rizal Tan Malka pernah bilang gini. Iya. Aduh. Bahwa salah satu kekayaan terakhir anak muda adalah idealismenya. Iya. Nah, konten-konten Kak Rizal, nanti nama-nama sosial medianya saya taruh di kolom komentar di bawah, teman-teman bisa cek. Itu masih mempertahankan nilai, Kak. Nah, pertanyaannya adalah mempertahankan nilai ini kan cukup sulit ya, Kak. Apalagi di sosial media itu adalah melting pot, kita mau posting apa saja bisa gitu. Pernah nggak dapat hate comment, apaan sih sok-sok mengkritisi, sok-sok ideal ini juga paling untuk mencari panggung. Betul. Bagaimana Kak Rizal menanggapi itu? Ya, kalau itu hampir tiap saya posting konten pasti ada itu. Pasti ada itu. Dan saya pertama responnya biasa aja. Saya punya 2 tangan untuk menutup saya punya telinga. Dan saya juga punya 2 tangan untuk menutup saya punya mata. Untuk tidak melihat dan juga tidak mendengar alias mengabaikan. Bukan berarti saya tidak gubris. Tapi ya saya yakin niat saya baik, niat saya udah benar, selama tidak ganggu orang, tidak menzolimi orang, ya udah. Jalan. Go ahead. Kira-kira gitu, Kakak. Nah, saya pernah saya balas karena komennya saya rasa udah sangat tajam, apalagi sudah biasa merembes ke body shaming. Ada juga yang seperti itu, Kak. Bilang, lu tuh bacot doang, lu tuh
belum ditahu juga kalau lu seperti mereka. Sama yang duduk dia sebutlah beberapa tokoh-tokoh. Lihat tuh Budiman Sujatmiko, lihat tuh Fahri Hamzah, lihat tuh Fadlizon. Mereka juga dulu tuh kritisnya contohnya ya. Tapi sekarang apa? Semuanya udah diam, bisu ini segala macam. Saya langsung bilang, kalau begitu doakan saya. Kalau begitu kita lihat nanti. Saya kasih hashtag pembuktian adalah jawaban. Kira-kira gitu aja. Siap. Jadi gitu membalas itu ya jangan dibalas dengan cacian. Iya, jangan balas dengan cacian. Cukup kita balas saja bahwa apa yang kita jalani ini, kok ini orang konsisten banget ya. Mungkin orang menilainya begitu. Tips konsisten dari Kak Rizal? Tips konsisten sama saya dari saya sebenarnya sederhana sih Kakak. Pertama, saya memilih circle pertemanan yang betul-betul bisa selalu terjaga di situ. Makanya saya betul-betul memilih circle pertemanan, ekosistemnya. Kalau saya tidak temukan, ya saya ciptakan. Itu aja sih sebenarnya supaya terjaga kita ini. Karena kalau ketemu dengan orang-orang yang membuat kita kemudian, sudah. Itu. Apalagi kalau di Makassar, waduh, tantangannya berat banget. Jadi menarik teman-teman, bicara tentang Makassar dan tentang manusia Makassar. Ini ada istilah begini Kak, jadi kepengen ngelihat semangat pergerakan, lihatlah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, lebih spesifik kota Makassar. Ketika ada isu sosial, maka disitulah pergerakan akan dimulai, demo itu dimulai, dan di situ demo akan berakhir. Ini menarik Kak, karena ya sejarah juga sudah membuktikan. Gimana Kak Rizal ngelihat dan menanggapi hal itu tentang pergerakan isu-isu nasionalisme yang memang kalau di Makassar ini sepertinya adalah salah satu wilayah yang pergerakannya hidup sekali. Apakah itu masih relevan dengan sekarang, dengan kondisi anak muda di zaman sekarang, atau apa yang perlu diubah? Silakan. Kalau begini, kalau saya balik, kalau ditanya tentang tadi yang disampaikan prolognya adalah Makassar adalah tempat pergerakan dan gagasannya dan sebagainya, saya sepakat soal itu. Bahkan pernah saya bilang sama adik-adik waktu kemudian tentang KPK, RUU KPK yang mau diubah. 2019. Itu. Saya sampaikan sama anak-anak, saya bilang, "Woi, kau serangan darat, saya serangan udara. Teman-teman silakan demo, satu titipan saya, jangan pernah anarkis, termasuk juga jangan pernah menghina. Karena kalau kau menghina, substansi demonstrasimu itu tidak akan kelihatan. Fokus pada substansinya. Saya di serangan udaranya." Itu satu poin. Yang kedua, apakah masih relevan atau tidak? Saya anggap hari ini masih sangat relevan. Masih sangat relevan. Yang penting tidak tercederai oleh oknum-oknum atau hal-hal yang membuat kita sebenarnya akhirnya menjadi sorotan. Kita rencana mengangkat suara rakyat, akhirnya justru kita yang kena suara rakyat imbasnya. Nah, inilah yang kadang-kadang perlu diperhatikan oleh adik-adik kaum pergerakan supaya betul-betul menjaga nilai-nilai itunya. Nah, saya kira teman-teman yang ada di jalan juga harus dikuatkan dengan apa yang ada juga di media sosial, di sosial media. Ini penting karena kalau di jalan mungkin hanya beberapa orang, apalagi sekarang kadang-kadang kan media tidak terlalu menarik lagi untuk meliput hal itu. Nah, itu yang perlu yang kita lakukan. Makanya saya selajak aja teman-teman, makanya saya di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini Mbak Ser, pengen sudah jalan kemarin, alhamdulillah kita pengen menciptakan 100 konten kreator yang kreatif dan edukatif. Kenapa? Supaya lahir kreator-kreator. Kak, nggak bisa, karena pernah ada curhat follower saya, Kak Rizal susah bikin konten seperti Kak Rizal karena nggak ada yang nonton, nggak ada yang like, nggak ada yang komen, nggak ada yang share. Coba kirim kontennya, kontennya edukatif, tapi saya nggak kreatif. Nggak entertain ya? Nggak ada nilai nggak ada nilai entertainnya, nggak ada, pokoknya nggak ada nilai yang bisa, wah kayaknya yang disampaikan dari konten ini saya banget gitu. Followers atau penonton itu nggak merasa begitu. Dari situlah saya bilang, kayaknya kita harus desain ini. Kalau hal buruk saja mereka desain, masa hal baik-baik nggak bisa kita desain? Di situ sederhana. Keren. Dan itu menarik poin terakhir. Saya izin ke situ Kak. Ini kan Kak Rizal ini, teman-teman sekedar informasi, Kak Rizal ini di platform TikTok ini sudah punya follower komunitasnya lebih dari 1 juta ya? Berapa juta Pak? 1 juta. Nah, sudah banyak konten-kontennya yang FYP, dan boleh dong Kak bagi ke kita tips supaya konten, boleh mungkin di TikTok, supaya bisa viral, supaya bisa FYP, apalagi teman-teman yang dalam hal ini penonton channel Sherly ini punya niatan atau sebetulnya mereka punya konten yang baik, tapi bingung gimana sih? Apa tips dan trik untuk bisa FYP di TikTok? Wah, ala Kak Rizal.
Kalau saya sih sebenarnya sederhana Mbak. Yang pertama niatnya jangan dulu mau FYP. Jangan dulu mau niatnya dulu jangan mau viral. Karena dulu waktu saya bikin TikTok 3 bulan pertama itu posisi di Instagram 70 ribuan, di YouTube 121 ribuan. 7 konten terbaik di Instagram saya upload ulang di TikTok. Apa yang terjadi Mbak Sher? Ternyata nggak ada yang nonton. Follower saya itu cuma 29, itu pun 10 orang anggota lengkap dengan teman-temannya, itu pun diancam lagi pakai kau follow kan Daya? Siap. Kau harus ikuti di TikTok. Oh iya siap. Hanya 29, itu pun dengan keluarga-keluarga juga tambahan. Hanya 29 selama 3 bulan. Padahal ini 7 konten saya viralnya se-Indonesia. Baik itu narasi, pantun dan macam-macam. Di IG, di Instagram, di Instagram. Saya upload ulang di TikTok, nggak ada yang nonton. Ternyata saya salah. Rijal ini bodoh, dongok gitu. Ternyata saya nggak riset. Setelah saya riset, kurang lebih seminggu saya habiskan waktu. Ini TikTok, saya lihat semua dulu yang lewat di beranda. Apa sih ini FYP? Yang begini ya. Biar kita nggak follow tapi muncul. Apa sih? Karena kan awalnya saya lihat goyang-goyang kan. Semua goyang-goyang ya. Saya juga kalau lihat goyang-goyang kan adrenalin saya naik langsung. Ya kan, imun itu hilang corona langsung. Siap. Tapi kan nggak mungkin saya goyang-goyang Mbak Sher. Kita selama ini hidup rakyat tapi tiba-tiba Siko bagi dua kan nggak mungkin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya riset, saya upload lah, saya tes. Saya awalnya itu tadi, saya eksperimen, terus dapat experience. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa expert. Kira-kira begitu. Jadi triple X, eksperimen, experience, expert. Itu dia tipsnya. 3X. Eksperimen aja. Intinya kalau video sih ya 3-5 detik di awal itu harus betul-betul meyakinkan orang nggak mau scroll. Pasti orang bertahan. Jadi caranya adalah straight to the point. Karena TikTok bukan seperti YouTube pakai pengantar dan sebagainya. Kedua adalah tentu isi kontennya, core value-nya. Kalau Anda memang joget-joget ya pasti yang TikTok akan merekomendasikan di beranda adalah yang suka joget-joget. Kalau tentang motivasi, edukasi pasti larinya ke sana. Dan yang paling penting terakhir juga adalah musik ya, backsoundnya. Coba apa backsound yang lagi viral, coba dipakai, itu cukup mempengaruhi. Disesuaikan, diadaptasikan gitu ya Kak. Baik, terakhir Kak. Kak Rijal ini kan terkenal sekali dengan pantun, bisa lebih raja pantun. Sangat terkenal. Rata-rata kontennya itu teman-teman ini berisikan indah sekali mengikuti pantun yang disampaikan dan itu punya makna. Kak Rijal boleh dong pesannya untuk anak muda tapi dengan pantun. Dengan pantun. Temanya tentang apa? Terserah, bebas. Tapi yang jelas untuk anak muda. Temanya tentang tentang pesannya untuk anak muda disampaikan dengan pantun. Oke, sebelum saya sampaikan, saya kasih prolog sebentar. Siap, silakan. Bahwa hari ini anak muda tentu harus memiliki kompetensi, cara kerjanya harus kolaborasi biar ke depan punya koneksi. Oleh karena itu, bila besok kemudian datang waktumu untuk memimpin, kau sudah siap. Maka pantunnya kira-kira, hidup ini adalah karunia, karena hidup ini berbeda. Kalau ingin mengubah dunia, berikan tanggung jawab pada pemuda. Keren sekali. Jadi kalau mau perubahan, kasih tanggung jawab pada anak-anak muda. Mbak Shirley, Mbak kameramen ya. Dan semuanya yang terlibat. Kak Rijal, terima kasih banyak atas sama-sama atas keluangannya. Mbak Shirley, ya. Semoga bisa berkolaborasi ke depannya. Amin. Sukses terus untuk Kak Rijal dan tim. Kita juga, Mbak Shirley ya. Terima kasih banyak. Thank you. Mudah-mudahan nanti saya lagi yang kunjungi Mbak Shirley. Amin. Okay? Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu di Ada Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.